Banyak orang mengira belajar ilmu gaib itu cukup dengan buku, video, dan amalan yang tersebar di internet tanpa guru, tanpa pembimbing, dan tanpa tahu resikonya seperti apa. Awalnya terasa aman, bahkan ada yang merasakan perubahan dalam dirinya, bahwa rasanya menjadi lebih peka, bahkan lebih berani, juga merasa lebih kuat. Tapi perlahan perubahan itu terasa dan tidak selalu baik. Tidur mulai terganggu, mimpi aneh terus berulang, bahkan badan terasa berat tanpa tahu sebab medisnya. Yang lebih mengkhawatirkan, banyak orang yang gak tahu belajar ilmu gaib tanpa guru ada sesuatu yang datang tanpa pernah diundang. Beberapa orang baru menyadarinya ketika hidupnya berantakan, emosi tak terkendali, hubungan rusak, dan ketenangan yang dulu ada sekarang hilang. Di video kali ini kita akan membahas efek nyata dari mengamalkan ilmu gaib tanpa guru, tanpa bimbingan, serta tanda-tanda awal yang sering diabaikan, dan kenapa ilmu yang salah langkah bisa berbalik menyerang pengamalnya. Jangan anggap remeh, jangan skip videonya, karena ilmu yang tidak dipahami sepenuhnya bisa menuntut bayaran yang sangat mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Mangkus di channel Kusyairi Doang. Di video kali ini kita akan membahas sebuah keilmuan di mana banyak orang yang pengen mengamalkan sebuah ilmu gaib, yang pengen bisa atau pengen tahu tentang masalah gaib dengan cara tidak mau ribet. Dia mengamalkan ilmu gaib ini dengan cara melafalkan doa-doa yang berasal dari internet, dari buku, dan tanpa pembimbing. Di video kali ini kita akan bahas tuntas dari mulai efek, sebab, dan dampaknya seperti apa. Buat teman-teman di rumah, jangan skip videonya, karena siapa tahu ada teman atau saudara atau kerabat yang pernah mengamalkan ilmu gaib tanpa guru, berasal dari buku, berasal dari internet. Siapa tahu ada solusinya di video kali ini. Tapi sebelum lanjut videonya, jangan lupa di subscribe, like, dan share agar teman-teman di rumah lebih tahu edukasi-edukasi mistis berikutnya. Jadi bukan satu dua, bahkan banyak orang yang pengen belajar ilmu gaib tanpa guru pembimbing.
Dia nyari-nyari doa, mulai dari internet, dari beli buku, tanpa ada guru yang membimbingnya. Kita berbicara tentang efek. Bagaimana pertama efeknya? Efek yang dirasa mungkin rasa ini lebih sensitif. Wah, dia pikir berhasil untuk mengamalkan ilmu gaib ini. Dari rasanya itu naik. Dari mulai lebih peka bisa merasakan kok di tempat ini berasa ada anu, bahkan itu hanya ilusi. Ketika naik, ketika selanjutnya dia dalam rasanya merasa berani. Jadi berani aja gitu. Dalam segi apapun. Dan terkadang keberanian ini bersatu dengan rasa kekuatan. Merasa badannya jadi kuat gitu kan. Nah, ini yang bahaya. Kita garis bawahi ya, ilmu gaib di sini bisa disebutkan ilmu apa ya, semacam ilmu hikmah mungkin ya. Dia pengen belajar ilmu hikmah dengan cara tidak mau ribet, tidak mau nyari guru. Nah terus dia mengamalkan dengan bangganya karena dia merasa berhasil. Dari sini dia akan muncul sebuah emosional. Ketika rasanya mulai sensitif, keberaniannya naik. Nah, di sini hati-hati. Emosional akan muncul. Emosinya tinggi. Kalau mencek orang Sunda mah, tepaya katoyal saeutik gitu. Kalau ada bahasa yang nggak enak ke dirinya tuh, emosinya langsung meledak-ledak. Dia berani sampai menantang. Nah ini hati-hati. Salah satu cirinya ini. Terus ciri berikutnya seperti apa? Dia mulai melamun sendirian, merasakan hal-hal yang mungkin baru untuk dirinya, tanpa tahu apa yang dia rasakan, apa yang dia lamunin. Kosong aja gitu. Lu merasakan kok gini, kok ada yang seperti ini, kok saya merasakan ini. Dan itu terus berulang. Dengan seiringnya sering melamun, emosionalnya tiba-tiba naik. Terus apa yang terasa? Rasanya tuh seperti ada yang ngajak dia pergi kemana gitu. Padahal dia diam. Tapi si perasaan dalam dirinya tuh berada di suatu tempat gitu, berada di tempat mana gitu. Nah ini hati-hati. Harus ditelusuri, harus ditanya. Terus seperti apa lagi ciri-cirinya? Selain dari emosional, selain dari sering melamun, juga kekuatannya naik beberapa kali lipat. Contohnya gini, saya tahu misalkan orang tersebut tuh paling jalan kaki paling kuat 3, 5, maksimal 5 km. Tapi satu waktu dia kuat berjalan sampai 10 kilo. Contohnya misalkan dari Bandung Selatan ke Bandung Tengah gitu, atau ke Bandung Timur gitu. Kan itu udah di luar logika. Misalkan dari Ciwidey ke Bandung, dia jalan kaki. Ada yang seperti itu.
Nah ini hati-hati. Siapa tahu ada kerabat yang seperti ini ya. Terus berikutnya seperti apa? Bahkan mandi pun nggak mau. Nah ini udah tingkat lanjut ini, mau ke gila. Hati-hati. Bahkan yang lebih parah sampai katakanlah hilang ingatan, gila seperti orang gila aja. Dampaknya begitu besar untuk kehidupan. Makanya buat teman-teman di rumah jangan coba-coba buat ngamalin satu keilmuan, satu doa dari buku, dari internet, dari video. Karena apa? Karena kalau tanpa pembimbing, pembimbingnya itu syaiton. Kan ada istilah, ketika kita belajar ilmu tanpa guru, gurunya siapa? Setan. Terus gimana? Ya saya sarankan cari guru yang berkompetensi di bidangnya. Kalau kamu mau ngulik hikmah, ilmu hikmah, ataupun ilmu gaib yang lainnya dengan syarat ketauhidan, Gusti Allah, ketauhidan dan ilmu fikihnya kuat. Karena apa? Karena ketika kita masuk ke dunia keilmuan seperti ilmu gaib lah, katakanlah singkat ceritanya ilmu gaib lah, saya lah atau ilmu hikmah gitu, ke syirik itu tipis. Karena apa? Karena kadang kalau kita ngobatin seseorang merasa yang menyembuhkan tuh dirinya. Nah ini hati-hati. Makanya ketika kita masuk ke dunia supranatural lah, saya sebutin bahasa umumnya ya, supranatural lah, ketauhidan ke Gusti Allah, ilmu fikihnya, penunjang ilmu agama yang lainnya harus kuat. Karena apa? Karena tipis-tipis sama syirik musyrik dan lain sebagainya ya, itu bahaya. Bahkan saya ada satu kasus, ada seseorang yang datang, dia bersama teman saya ya, dengan ciri-ciri yang tadi saya sebutkan. Dia melamun, terus emosionalnya tinggi, hidupnya berantakan, rumah tangganya acak-acakan, hubungan sosialnya kacau. Kenapa kacau? Ya sering disangka orang gila. Ketika saya tanya, kamu tuh kenapa? Kamu tuh kok seperti ini? Dia terus terang, saya mengamalkan sebuah amalan ya seperti ilmu pelet lah, ilmu kanuragan lah, ilmu menghilang lah, ilmu gendam lah. Wah, kata saya, ilmu buat pukulan lah macam-macam. Nah ini yang bahaya. Kenapa bahaya? Karena ketika kita mengamalkan sebuah ilmu, terutama ilmu yang doa-doa seperti itu, yang datang tuh bukan apa, singkat ceritanya mah hodam gitulah, pendamping yang asalnya dari Quran gitu. Tapi yang tadi saya sebutkan, ketika kita belajar ilmu tanpa guru, ya gurunya siapa? Syaitonir rajim. Yang datang tuh jin syaitonir rajim. Jadi efeknya emosional luar biasa. Bahkan dia nggak takut ketinggian. Kalau yang ulik-ulikan gitu ya, oh naik oke, naik ke naik teh naon ya, naik lah, naik gitu, nggak takut jatuh, kayak monyet aja gitu.
Karena apa? Karena ada yang ngebanding dalam dirinya, karena ada yang masuk dirinya. Jin. Kalau orang biasa kan, wah, ada satu kejadian naik ke genteng tanpa pakai tangga, taraje gitu, kayak monyet aja, tak 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 cepat gitu. Berarti ini yang namanya asli, ini kesurupan, ini nyurup, ini asli, bukan kesurupan karena emosional itu kan ya, kacau itu. Nah ini asli, berarti kan pembimbingnya jin. Nah hati-hati. Nah terus saya tanyakan ke teman saya ini, ternyata bukan satu doa atau dua doa, bahkan banyak katanya, sampai puluhan, sampai pusing saya. Qadarullah ketika saya buka, ya Allah tolong buka hijab dari orang ini, hijab dari dirinya, ada apa aja dalam dirinya. Qadarullah kelihatan bahwa banyak jin yang masuk ke dalam tubuhnya, yang membisikkan dalam hatinya, yang diam di dadanya, yang diam di tangannya, yang diam di kepalanya, di telinganya, banyak. Makanya buat teman-teman di rumah, hati-hati. Syukur-syukur misalkan ada orang yang bisa ngobatinnya. Kalau dari amalan ilmu gaib, doa-doa gaib itu susah terus terang. Karena nempel gitu. Apalagi kalau udah masuk ke darah nih. Aduh, itu luar biasa. Ya syukur-syukur kata saya tadi ada yang ngerti keilmuannya, bahkan sesudah diobatin juga kadang nggak 100% gitu. Karena apa? Karena si lelembutan kita diambil. Lelembutan itu jadi tawanan dia. Jadi barter lah, guys. Makanya orang yang ngulik yang seperti itu, ya alhamdulillah kalau bisa 100% full, tapi mayoritas, saya nyebutinnya mayoritas ya, mayoritas, jadi si pikirannya tuh nggak total normal, mayoritas ya, dan tidak menutup kemungkinan ada yang sembuh total, ada banyak juga ya. Nah di sini saya sarankan pikir 2 kali lah, beribu-ribu kali malah, buat teman-teman yang mau mengamalkan ilmu-ilmu seperti ini ya. Kalau tanpa guru, kalau mau ya nyari guru. Kalau pengen ngobatin, bisa ke non medis, ya cari gurunya. Ada kok banyak lah, apalagi di akhir zaman sekarang ya. Tapi saya saranin yang benar-benar. Dikarenakan durasi, mungkin segitu dulu ya. Sebenarnya banyak kasus saya menemukan seperti ini. Salah satunya yang tadi ya. Jelek lah, saya nggak usah dijelasin ya. Pokoknya secara umumnya seperti itu. Mudah-mudahan buat teman-teman sobat mistis di rumah yang lihat video ini bisa sadar, bisa tahu ya, minimal saya ngasih tahu ciri-cirinya, bisa ditangani dengan cepat lah. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Mungkin segitu dulu, maafkan bila ada kesalahan dalam pemaparan, karena kesalahan mutlak dari diri pribadi, kebenaran hak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan sobat mistis di rumah disehatkan lahir dan batinnya. Tapi sebelum meninggalkan videonya, tinggalkan jejak kalian di sini dengan cara subscribe, like, dan komen. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye.